bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sirabadalamu, sirababadalam, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku bersyukur kepadamu Bapakku yang baik. Kau yang memberi pertolongan, Kau yang meneguhkan hati kami. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur bahwa bersama-Mu Tuhan ku lewati semua persoalan. Bersama-Mu kami mampu. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur sebab Kau baik, sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Kau sangat, sangat baik bagi kami. Ku bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sira Bapa dalam moda Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Berfirman buat kami menyadari firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan kami percaya bahwa setiap benih firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam Amin. kehidupan kami. Kami menyediakan diri. Lawat kami Tuhan, berbicara buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Ya, sekarang langsung sharing firman Tuhan. Saya beri judul 153. Ya. Jadi langsung saja kita lihat apakah 153 itu. Nah, tentu kita nggak tahu maksudnya apa, ya.
Kemudian mengapa harus 153 dan apa maksudnya? Nah, saya akan sharing buat saudara. Mari kita semua belajar bersama-sama. Dan ini kita bisa perhatikan dalam Yohanes pasal 21, kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Artinya Yesus sudah pernah menampakkan diri, dan dia menampakkan diri lagi di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, jadi Yohanes ini menceritakan dengan kronologis apa yang terjadi, dan betul-betul kita akan bisa menikmatinya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea. Sebab ada Kana yang di tempat yang lain. Ada Kana di Lebanon. Tapi ini Kana di Galilea. Kana yang di Galilea ini maksudnya Kana di tempat Yesus mengadakan mujizat pertama kali. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kita tahu latar belakang Petrus itu siapa? Latar belakang Petrus adalah nelayan, dan rata-rata murid-murid Yesus adalah nelayan. Jadi setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit lagi, mereka putus pengharapan, tidak ada pekerjaan. Biasanya mereka mengikut Yesus. Biasanya mereka dipimpin, mereka kehilangan pimpinan. Dan mereka berpikir, apa yang harus aku kerjakan? Petrus yang dibilang sosok pemimpin, yang memimpin mereka, sebab nanti kita akan lihat dalam Yohanes pasal 21 lanjutannya, kita bisa perhatikan bahwa yang namanya Petrus ini akhirnya ditanya oleh Yesus sampai 3 kali. Maukah kamu menggembalakan domba-dombaku, domba-dombanya Tuhan? Dan saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kami, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Biasanya orang menangkap ikan itu siang hari atau malam hari? Malam hari. Namun, ketika Petrus berinisiatif untuk menangkap ikan, dan diikuti para murid lainnya, ayat ini menjelaskan, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, kalau malam ikannya keluar, artinya di permukaan, gampang diambil. Artinya ketika siang, mereka pulang. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ketika Yesus dalam tubuh kemuliaannya, Yesus tidak menampakkan dirinya Yesus seperti biasanya. Dan ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saya yakin ketika para murid ini ditanya oleh Yesus bertanya dengan lembut. Dan jawabannya bukan jawaban yang lembut. Sopo kowe? Ora ono. Karena mereka jengkel. Semalam-malaman mencoba mencari ikan dan tidak dapat. Dan ditanya oleh Yesus, adakah lauk pauk? Saudara bisa bayangkan? Sudah kerja keras, gak ada hasil. Dan ditanya mana hasilnya? Marah ya? Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Anehnya,
Anehnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Malam hari nggak dapat, siang kok dapat. Ayat 7-9. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saya mau tanya, orang kalau mau terjun ke dalam danau, ke dalam air, mau berenang, biasanya lepas pakaian. Ini pakai pakaian dan terjun. Memang sungguh aneh tapi nyata. Orang kalau jumpa Tuhan itu beda. Murid yang dikasihi, yang konon itu Yohanes, berkata, itu Tuhan. Dia tahu. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 200 hasta kalikan 45 cm atau kira-kira 200 kali 50 cm. Nggak jauh. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10-12, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kembali ke ayat 9. Ini yang aneh. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sudah ada ikan dan roti. Lalu ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kita sudah lihat mujizat tadi, ayat 9, ayat 11 kita melihat mujizat lagi. 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus sedang menyadarkan kepada mereka, kalau kamu nurut sama aku menyediakan kebutuhanmu. Kalau kamu semaumu sendiri, sakar PDW, kamu nggak dapat apa-apa. Mereka semalam-malaman bekerja, dan itu memang harinya kerja. Artinya, Petrus dan teman-teman ingin berbalik ke belakang. Ingin melakukan pekerjaan lamanya lagi. Tetapi ketika mereka mulai mengerjakan pekerjaan lama mereka lagi, dan ketika mereka berjerih lelah, tidak dapat apa-apa. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka ketus, mereka marah, mereka kecewa. Tetapi anehnya, wibawa Yesus yang membuat mereka tetap mau melakukan apa yang Yesus sarankan. Andai kata Yohanes menuliskan, mereka menolak Yesus karena mereka berkata, semalam-malaman aku sudah mencari ikan tidak dapat, masa siang aku harus cari? Kamu nggak masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal dikerjakan juga. Ayat 12,
kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 2 ayat yang terakhir. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah menampakkan diri yang ketiga kali pada peristiwa ini. Dan Yesus masih menampakkan diri beberapa kali lagi sebelum dia terangkat ke surga. Nah, inilah yang kita mau pelajari. 153. Apa sih? Nah, kita tahu ada yang namanya gematria. Dari kata gematria, kita tahu ada nama geometri. Adalah jenis studi numerologi, ilmu perangkaan. Yaitu ilmu menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa-frasa bernilai sama mempunyai hubungan satu sama lain. Gematria sering dikaitkan dengan kepercayaan mistik Yahudi Kabalah. Namun tidak selalu demikian. Contoh, kita tahu angka 7. Angka 7 disebut angka sempurna. Mengapa dibilang angka sempurna? Karena Yesus menciptakan 7 hari. Dan 7 itu sempurna, angkanya Tuhan. Jadi angkanya Tuhan itu bukan 1, bukan 10, tapi 7. Makanya banyak orang nomor teleponnya belakangnya 7. 7-nya 3 kali. Ya, 7-nya 3 kali berarti Trinitas. Nomor mobilnya 777. Ya, supaya dibilang wah ini berarti anak Tuhan. Ya. Dan biasanya kalau angkanya 888. Wah, ini saya tahu juga. Ini biasanya orang keturunan Chinese. Biasanya 888, ya. Nah, kalau cuma nilainya angkanya cuma 1 itu miliknya presiden. Ya. Kita lihat sekarang apa yang bisa kita pelajari. Dalam gematria ada makna dari huruf-huruf itu sendiri. Masing-masing huruf itu ada angkanya. Makna dari bentukan huruf yang dihasilkan. Jadi dari huruf yang membuat jadi satu kalimat itu bisa membuat angka. Jumlah bilangan numerik dari huruf-huruf yang membentuknya. Nah, ini yang kita akan pelajari, kita contoh. Ya, kita ambil satu contoh saja di sini. 153, 153, 153. Ya. Dan kita lihat sekarang yang namanya Yesus itu orang Yahudi. Murid-muridnya 100% Jewish. Jadi dalam bahasa sehari-hari mereka pakai Aramaik, Aram, atau pakai bahasa Ibrani. Ketika ada jumlah 153, mereka tahu. Yesus sedang menyatakan, Ani Elohim, Ani, saya Elohim, Tuhan. Aku Tuhan. Nah, jadi dari huruf-huruf ini seperti Alef, Nun, Yud. Alef itu 1. Nun, ini 50. Yud itu 10. Alef 10. Lamet 30. Ini Vav 6. He 5. Yud 10. Kemudian ini Mem. Huruf akhir Mem. Mem Sofit 40. Setelah dijumlah 153. Ani Elohim. Aku Tuhan. Dan ada banyak misteri di dalam firman Tuhan yang
sedikit demi sedikit mulai terungkap. Dalam perjanjian lama, ketika kita membaca bukan dengan bahasa kita, tetapi dari bahasa aslinya, setelah dikumpulkan, itu menunjukkan nubuatan-nubuatan mengenai apa yang terjadi di perjanjian baru dan di akhir zaman seperti hari ini. Satu demi satu mulai terungkap, satu demi satu mulai terungkap. Salah satunya dengan gematria. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari 153 ini? Tuhan Yesus sedang berkata kepada para muridnya, Ani Elohim, aku Tuhan. Kalau orang Yahudi sendiri tidak berani, sampai hari ini tidak berani ngomong Elohim atau Yahweh. Karena di dalam tulisan, mereka tidak berani tulisannya Elohim seperti tadi. Mereka bilang, Tuhan itu Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Dari kata Adon itu Tuhan. Adonai, Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berkata, akulah Tuhan, Yesus sedang berkata, don't turn back. Jangan berbalik. Jangan melihat ke belakang. Jangan lakukan pekerjaanmu yang dulu lagi. Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya. Dan Yesus sedang berkata-kata kepada kita pula, jikalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, tetap percaya kepada Tuhan. Trust me, percayalah kepadaku. Itu kata Yesus, di balik kata-kata akulah Tuhan. Jangan berbalik, jangan kembali kepada dunia lamamu. Jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Enak zaman dulu. Bisa begini, bisa begitu. Tetapi ikut Tuhan kok nggak bisa. Ingat, Tuhan sedang menyediakan masa depan. Tuhan sedang menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan sedang menyediakan masa depan yang indah, yang tidak pernah kita bayangkan. Apakah masa depan itu bisa kita raih sekarang? Tidak. Itu sudah disediakan di depan, tapi bagaimana kita menjalaninya? Tuhan berkata, jangan berbalik. Yang pertama. Yang kedua, percayalah kepadaku. Dan yang ketiga, I have everything you need. Aku punya segala sesuatu yang kau butuhkan. Saya teringat satu ayat. Mazmur 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Aku tidak punya keinginan. Aku enggak butuh apa-apa lagi. Karena Tuhan itu sudah cukup. Dikatakan, saya tidak kekurangan apa-apa. Lacking nothing. Tidak kekurangan apa-apa. Kalau kita punya Tuhan, kita yakin kita punya Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Tetapi mungkin saudara berkata, mana? Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya ada saudaraku kena COVID. Katanya Tuhan melindungi. Ada orang tuaku kena COVID. Padahal dia sudah gak pernah keluar rumah, kok bisa kena. Tapi malam ini kita mau berkata, Yesus Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Yesus Tuhan. Saya tidak berbalik ke belakang. Amin. Dan belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Akhir kata, always trust God and stay blessed. Selalu percaya kepada Tuhan dan tinggallah dalam berkat Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang beri
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Oh haleluya, kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik kepada kami. Kaulah kekuatan, Kaulah perisai, Kaulah perlindungan. Haleluya, kami percaya kepadamu. Kaulah sandaran hidup kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber segala yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau cek, kami mau recheck diri kami, keberadaan kami. Ampuni kami bila mana kami sering tidak percaya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kemampuan kami. Ampuni kami, seringkali kami hanya mengandalkan Tuhan saat kami memang terdesak, saat kami kepepet. Malam ini ampuni kami Tuhan. Terkadang kami suka membandingkan diri kami hari ini dengan masa lalu dan mulai meragukan Tuhan. Kami memandang, kami menganggap hidup kami sebelum kami menerima Tuhan lebih enak, lebih nyaman, lebih mapan. Namun malam ini kami mau bertobat Tuhan. Kami memperbarui hati kami. Kami memperbarui komitmen kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau lebih komitmen dengan Tuhan. Mari masing-masing ambil waktu untuk cek
untuk recheck dalam diri masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau setia. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang ada dalam gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan menolong kami. Tuhan jangan jemu-jemu mengingatkan kami. Tuhan tolong kami senantiasa untuk selalu datang kepada Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Untuk selalu berserah kepada Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tolong kami Tuhan. Dan malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Baik yang sedang mengalami sakit COVID-19, yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah-rumah, maupun di tempat-tempat khusus, maupun yang sedang ada di rumah sakit. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat mereka bersemangat kembali. Dan biarlah ketika mereka sudah sembuh dan pulih, mereka membagikan plasma darah mereka kepada orang-orang yang sakit COVID-19. Dan biarlah banyak orang mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bekerja, mengumpulkan berkat yang dipercayakan Tuhan. Baik sebagai pengusaha maupun karyawan, di berbagai bidang pekerjaan, Tuhan melawat hidup mereka, menolong mereka ketika mereka menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa, baik pengusaha maupun para karyawan, mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan. Dijauhkanlah kami dari pencobaan, dijauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Dan malam ini kami berdoa pula untuk bangsa negeri Indonesia. Biar lawatan-Mu untuk negeri Indonesia Kau nyatakan Tuhan. Biarlah negeri Indonesia mengalami pemulihan, kesembuhan, khususnya dari sakit penyakit wabah COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Presiden Jokowi, Tuhan memberikan hikmat, otoritas, dan wibawa, termasuk semua stafnya, dan aparat militer, TNI dan Polri, dapat mengawal negeri ini aman, tertib, dan distribusi vaksinasi dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke ujung-ujung, berjalan lancar. Dan kami berdoa, sebelum akhir tahun 2021 ini, semua orang yang berhak menerima vaksin COVID-19 sudah tervaksinasi. Kami berdoa terjadi percepatan. Biarlah vaksin demi vaksin dapat segera berdatangan, segera diproduksi di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa, kami bersyukur buat anak-anak yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Kami berdoa ketika mereka study from home, Tuhan memberikan hikmat, urapan, kuasa, kecerdasan, kepandaian untuk mengerjakan tugas mereka, studi mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat setiap kami yang memberikan persembahan, baik online maupun di gedung ini. Tuhan sudah memberkati kami semua dan Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Sampai jumpa di hari Minggu, baik pagi jam 8 pagi maupun yang jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.